dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami mengenai audit bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, perkenalkan nama saya Mina Priyanti sebagai pemateri 1. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai yang pertama audit bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Di sini dalam kutip menyelami denyut nadi bisnis perusahaan. Jadi dalam audit bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan, di sini terdapat 3 komponen utama sebagai jantung dari perusahaan, yaitu marketing, sales, service. Jadi 3 komponen ini akan saling bekerja sama untuk mendapatkan laba. Jadi 3 komponen ini merupakan ujung tombak karena dianggap sebagai anak emas dari perusahaan. Jadi bidang-bidang inilah yang secara langsung di garis depan mengembangkan bisnis, mewujudkan target, dan mencetak omset bagi perusahaan. Selanjutnya kita perhatikan diagram alur yang ada di slide presentasi kami. Jadi diagram alur di sini dia menjelaskan bahwa yang pertama itu ada business research yang terletak di sebelah pojok kiri, di mana adanya aktivitas atau tim business research dan data analisis yang konsisten memantau pasar dan pencapaian bisnis. Jadi business research di sini dia berfungsi untuk memantau pasar dalam pencapaian bisnis. Yang selanjutnya itu ada marketing plan or target and strategy. Jadi adanya tim yang melakukan setting dan pengendalian terkait target, strategi, budget, dan terkait seluruh aktivitas MSS atau marketing, service, sales. Nah, selanjutnya itu dari marketing plan and strategi, di sini dia menghasilkan target budget serta brand dan market development. Nah, brand dan market development ini untuk kepentingan principal dan suppliers. Kemudian adanya tim yang menjaga relasi dengan prinsipal dan supplier produk jasa yang dipasarkan. Nah, di sini tugas dari marketing sales service. Nah, marketing sales service di sini kemudian ke business and customer service. Nah, selanjutnya adanya tim logistik dan jaringan outlet yang kuat untuk menjamin jaringan distribusi serta penjualan. Kemudian dari situ akan masukkan supply chain management. Ada ke materi selanjutnya itu audit terkait perencanaan dan strategi pemasaran atau audit on marketing plan and strategy. Di sini meneropong penggerak bisnis perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa perilaku umum yang dipercayai sebagai positive thinking di lingkungan MSS atau marketing sales service. Jadi yang pertama, sikap pragmatis, simplifikasi, orientasi kerja pada activity based, dan keinginan untuk serba cepat mendasari hampir setiap pengembalian keputusan dan eksekusi di lingkungan marketing sales service. Nah, jadi sikap pragmatis di sini adalah sikap yang menyatakan bahwa ia benar dengan pembuktian bahwa benar. Sedangkan sikap simplifikasi di sini adalah penyederhanaan. Jadi dengan beberapa sikap itu mempengaruhi dan mendasari hampir setiap pengambilan keputusan dan eksekusi di lingkungan MSS atau Marketing, Sales, and Service. Nah, yang kedua adalah kecenderungan sikap tersebut disebabkan karena aktivitas marketing, sales, service lebih berfokus pada mengamankan target jangka pendek atau tahun berjalan terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini adalah kecenderungan dari ketiga sikap tadi itu dikarenakan marketing, sales, and service dia lebih berfokus pada mengamankan target pada tahun yang sudah berjalan atau target jangka pendek. Dalam hal di sini, misalnya dia menargetkan dalam 1 tahun ke depan, otomatis yang diperhatikan adalah 1 tahun ke depan. Nah, yang ketiga adalah selalu memegang paradigma bahwa persaingan dan perubahan pasar itu sangat dinamis. Jadi di sini tugas dari marketing, sales, and service harus senantiasa siap dengan persaingan pasar yang seperti kita ketahui bahwa perubahan pasar itu sangat dinamis. Dan yang keempat, dogma yang sering ditanamkan adalah bahwa tim marketing sales service adalah lokomotif bisnis, di mana unit kerja pendukung lainnya otomatis harus mengikuti di belakang tanpa reserve. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan pada awal
bahwa tim MSS atau Marketing Sales Service di sini dia merupakan tombak dari suatu perusahaan, di mana di sini tim ini yang berfungsi sebagai mengatur jalani perusahaan dan akan menentukan budget dari yang dapat perusahaan. Sekian materi dari saya akan meneruskan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aprilnia Regina Gomez. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai audit terkait pengembangan merek dan aktivitas pemasaran, mengukur area di mana investasi terbesar bisnis berada. Nah, di mana titik ini merupakan titik yang dapat menentukan jenis, kualitas, dan integritas pengeluaran brand atau barang atau jasa yang tepat untuk masuk, bertahan, beralih segmen, berkembang hingga ditarik dari pasar. Keberhasilan suatu brand dan market development itu adalah sinergi dari empat strategi kunci yang saling menunjang, yaitu yang pertama, bagaimana peracikannya, di mana di sini suatu brand itu ditambah dengan strategi untuk masuk ke dalam suatu pasar. Yang kedua, bagaimana mengkondisikan market untuk menerima brand. Yang ketiga, efektivitas belanja iklan dan investasi pada aktivitas promosi. Yang keempat, efektif atau tidaknya review terhadap setiap pengembangan brand or market. Namun ada banyak fakta kontraktif sehingga ini sulit untuk diwujudkan. Mengapa demikian? Nah, di sini ada dua faktor yang dapat menyebabkan hal itu dapat terjadi. Yang pertama yaitu ada masing-masing fungsi ini terjebak pada kesibukannya masing-masing untuk mencapai target atau di sini itu mereka lebih membangun sikap elitis, eksklusivitas dan superioritasnya terhadap mitra kerjanya yang lain. Yang kedua yaitu integrasi strategi menjadi tidak efektif karena anggaran atau budget yang berkotak-kotak ke dalam cash centernya masing-masing. Namun umumnya situasi di atas itu terjadi. Tetapi jika hal itu tidak terjadi, maka di sini tim audit itu jauh lebih dimudahkan lagi. Tapi pada dasarnya hal itu terjadi, namun harus diterima sebagai fakta yang perlu diadaptasikan. Oleh karena itu, di sini misi dari tim audit itu sendiri adalah berupaya membuat sinergi yang semakin kuat dalam timnya untuk mengembangkan bersama kedua sisi, yaitu brand and market. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai audit terkait pengelolaan rantai pasokan, mengukur proses di mana daya saing ditentukan. Nah, di sini pada umumnya seorang berpikir bahwa supply chain management atau SCM itu terkait dengan komoditas berupa barang secara fisik saja. Namun pada dasarnya prinsip-prinsip SCM juga sangat relevan bagi jasa industri jasa seperti perbankan dan jasa keuangan lainnya, angkutan laut, darat maupun udara, jasa di bidang kesehatan, serta yayasan, sekolah, atau perguruan tinggi dan lain sebagainya yang menawarkan jasa. Setiap bentuk pelayanan atau jasa yang ditawarkan dikelola sebagai suatu paket jasa atau pelayanan yang tersegmentasi sesuai dengan tipe konsumen yang dibidik, maksudnya tujuan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Keunikan dalam melakukan audit rantai bisnis atau SCM itu sendiri adalah yang pertama itu terkait SCM, auditor harus mampu melihat setiap masalah sebagai bagian dari titik proses dalam SCM dan tidak terpisahkan sebagai hubungan sebab akibat dari rantai proses hulu hingga ke hilir. Nah, yang kedua, setiap aspek SCM mulai dari product development, stock and order management, distribution management, and product quality management itu harus dilihat pemberlakuannya pada setiap lini proses, baik itu dari hilir sampai ke hulur. Maksudnya dari hulu hingga ke hilir. Karena itu, guna menghindari misleading,
dalam pengambilan kesimpulan dan pemberian rekomendasi audit, maka di sini strategi atau lingkup internal audit terhadap SCM itu harus dikaitkan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya di sini adalah 1 tahun, maka harus di-share secara integratif dari hulu hingga ke hilir. Kesimpulan yang komprehensif itu tidak mungkin dapat diambil hanya melalui audit secara proses sampling. Maksudnya di sini misalnya saja ya, hanya menjaga di titik hilir ataupun hanya berkonsentrasi pada titik hulur. Sekian hasil presentasi sedikit dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Daniel Manovel. Di sini saya menjelaskan mengenai critical control atau risk point. Setiap lini proses atas supply chain management dalam critical control ada 3 aspek. Aspek yang pertama product development. Dalam product development ada compliance auditnya ada 3. Yang pertama kejernihan visi strategi pengembangan produk serta konsistensi implementasi. Terus yang kedua adalah yang kedua adalah dukungan SOP atau kebijakan lain yang mengatur tentang hal-hal penting. Terus yang ketiga adalah ketersediaan legal dokumen terkait dengan intelektual properti dan kerjasama dengan pihak luar. Terus substance auditnya ada 3. Yang pertama adalah evaluasi terhadap eksistensi produk dan brand. Terus yang kedua adalah evaluasi terhadap kemandirian kerjasama dengan pihak ketiga. Terus yang ketiga adalah evaluasi terhadap efektivitas pengembangan produk hingga peluncurannya. Terus yang kedua adalah aspek yang kedua adalah stok dan order management. Compliance audit yang pertama dukungan SOP terkait dengan stok dan order. Terus yang kedua adalah disiplin dan konsisten penanganan order serta stok manajemen. Substance audit ada 2. Yang pertama adalah evaluasi sekitar penanganan purchase order. Terus yang kedua adalah evaluasi sekitar penanganan stok. Aspek yang ketiga adalah quality management. Dalam quality management compliance audit ada 2. Yang pertama adalah dukungan SOP atau kebijakan terkait dengan fungsi kualitas pada berbagai titik pemeriksaan serta level organisasi. Terus yang kedua adalah evaluasi terhadap efektivitas penemuan sebagai kebijakan, SOP sebagai kebijakan. Terus substance audit itu pendalaman berbagai etika isu sekitar manajemen kualitas. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai audit terkait penjualan dan pelayanan pelanggan atau audit on sales and customer service. Ini untuk mengukur beranda bisnis di mana citra perusahaan dipertaruhkan. Ini sales and service merupakan garda terdepan di mana ini pelanggan di sini lebih mudah untuk mengukur ini kapabilitas dan kredibilitas ini perusahaan. Nah, keberhasilan perusahaan yang dimaksud di sini yaitu daripada bidang sales and service sendiri. Terus sales and service sendiri di sini dia menentukan dia menentukan terjadinya dan teraturnya pembelian kembali atau repeat order. Nah, selain untuk menentukan loyalitas pelanggan terhadap komoditas atau produk perusahaan. Nah, ini self and service sendiri pada titik ini dia lebih efektif untuk mengangkat citra perusahaan dibandingkan dengan advertising and promotion. Nah, di sini kenapa dikatakan lebih efektif? Karena self and service sendiri dia digunakan untuk dimana dia karena citra perusahaan akan lebih terangkat karena pelanggan di sini lebih mudah untuk menilai citra perusahaan, di mana citra perusahaan yang baik akan mengangkat nama perusahaan tersebut. Umumnya kedua bidang ini berbeda. Di mana kalau umumnya kedua bidang ini yaitu self and customer service sendiri ini
terpisah ya secara organisasi. Ini dimana kalau di bagian sales atau penjualan sendiri dia lebih menekankan atau kepada untuk penentuan omset atau melihat pada omset yang akan diperoleh perusahaan. Sedangkan kalau pada bidang ini customer service atau pelayanan pelanggan, dia lebih melihat isu-isu yang terjadi di lapangan atau untuk di mana ada ini penilaian terhadap pelayanan perusahaan. Terus bidang SNS sendiri di sini dia mencakup lingkup yang lebih luas. Ini yang lebih luas baik dari segi skala pandangan maupun strategi metode yang diterapkan. Beberapa critical point yang diharapkan dapat diadopsi menurut skala bisnis, jenis industri dan strategi metode pelayanan, strategi atau metode pelayanan yang berlaku. Pertama, aspek sales and service. Aspek sales and service yang pertama yaitu service on self order. Pada metode compliance audit yang pertama ada efektivitas media pengendalian dan administrasi terkait sales order. Ini dia meliputi kecepatan penanganan sales order ini sesuai ekspektasi pelanggan menyangkut lead time delivery. Yang kedua tingkat sukses pemenuhan order terkait ketersediaan ini pelanggan. Terus ini compliance audit ini yang kedua yaitu standar interaksi ini sales officer dengan pelanggan yang dituangkan dalam bentuk manual kerja. Yang ketiga ada ini kememadaian media sales ini sesuai dengan karakteristik bisnis dan strategi edukasi pelanggan. Ini terus ini yang pada bagian substantif audit, ini efektivitas ini pertama yaitu efektivitas penciptaan repeat order, cross selling and upselling. Yang kedua ini efektivitas pemanfaatan data penjualan dalam pelayanan ini order. Yang ketiga yaitu analisis efektivitas upaya retensi pelanggan ini yang diukur. Kemudian ini aspek yang kedua yaitu customer perception survey. Ini dimana dia itu ini pada bagian compliance audit dia ada kecukupan dukungan pengadaan survei yang dia meliputi pertama masuk dalam rencana kerja dan anggaran tahap berjalan. Yang kedua program kerja yang komprehensif. Yang ketiga ketersediaan SOP yang jelas terkait survei. Yang keempat ini tim kerja internal yang kompeten dalam hal statistik dan riset data. Ini terus yang kelima ada surveyor eksternal ini yang sudah diproses. Terus pada bagian ini substantive audit dia yang pertama ada relevansi dan urgensi pengadaan customers. Ini perception survey dia dilihat dari relevansi tujuan topik setiap survei. Terus ini urgensi kebutuhan survei untuk ini pengambilan kesimpulan ada. Terus ada urgensi penyelenggaraan survei dan yang ini terakhir ada relevansi manfaat hasil survei. Yang kedua yaitu validitas hasil survei yang diukur dari ini kecukupan luas dan ketepatan acuan. Yang ketiga ada efektivitas hasil survei yang diukur dari ini kesusahan dengan yang ketiga ada efektivitas hasil survei yang diukur dari kesesuaian dengan tujuan atau kebutuhan perusahaan terhadap hasil survei. Yang berikut dan rekomendasi dari hasil survei berupa tindakan yang dapat diimplementasikan. Ini aspek yang terakhir yaitu customer care atau retention program. Pada bagian audit ini compliance audit yang pertama itu kecukupan program atau kebijakan retensi ini pelanggan yang meliputi yang pertama ini yaitu kriteria spesifik terkait pelanggan yang dianggap potensial. Terus ada strategi pemberian fasilitas. Nah, kalau pada bagian substantif audit ini yang pertama yaitu analisis tingkat customer loyalty yang berkonsentrasi pada yang pertama kualitas customer base. Terus ada rata-rata daur hidup,
Dan yang terakhir itu berbagai faktor ini pendorong internal maupun eksternal terhadap hilangnya atau ini bertahannya pelanggan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 11. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat menonton dan semoga penjelasan dari kami dapat berguna untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.